Halo sahabat belajar, bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. Untuk video kali ini kita akan membahas soal kelas 8 bab 3. Ayo kita mulai. Yang pertama, Indonesia merupakan negara dengan kekayaan laut yang begitu besar. Pemaksimalan potensi laut dapat dilakukan dengan A. Memanfaatkan sumber daya laut secara massal dengan berbagai cara. B. Memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang cara-cara memanfaatkan sumber daya laut dengan cara yang bijaksana. C. Menjual sumber daya laut pada pihak asing karena mereka memiliki alat yang lebih canggih. D. Membiarkan saja supaya sumber daya tersebut dapat berkembang dan terus berkembang. Oke, yang menjadi kata kunci di sini dari soal adalah pemaksimalan potensi laut. Artinya bagaimana menaikkan atau meningkatkan sumber daya laut tersebut. Maka, jawaban yang paling tepat di sini adalah, ayo, siapa yang bisa menjawab? Yang benar adalah B. Memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang cara-cara memanfaatkan sumber laut cara yang bijaksana. Jadi jawabannya adalah B, ya, memberikan pelatihan kepada masyarakat. Dengan diberikannya pelatihan kepada masyarakat, maka pengetahuan masyarakat akan lebih meningkat tentang sumber daya laut tersebut sehingga potensi lautnya dapat dimaksimalkan. Kita lanjut kepada soal yang kedua adalah berikut yang bukan upaya meningkatkan ekonomi maritim di Indonesia adalah A. Mengenalkan batas-batas laut Indonesia kepada nelayan. B. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia oleh pemerintah. C. Memberikan kebebasan kepada kapal asing. D. Memberi bantuan untuk nelayan miskin. Oke, perhatikan soalnya ya. Jadi di sini soalnya adalah bukan upaya meningkatkan ekonomi maritim. Jadi yang tidak termasuk upaya meningkatkan ekonomi maritim di sini adalah tentunya bisa dijawab ya, yaitu C. Memberikan kebebasan kepada kapal asing. Jadi kalau bebas kapal asing masuk ke laut Indonesia atau ke daerah perairan Indonesia, ini akan mengambil hasil-hasil alam atau hasil-hasil laut Indonesia tersebut dibawa keluar negeri sehingga tidak meningkatkan ekonomi maritim di Indonesia. Begitu ya pembahasan soal nomor 2. Kita lanjut kepada soal nomor 3. Rumah tangga konsumen yang menyerahkan faktor produksi berupa kompetensi kewirausahaan kepada pihak produsen akan memperoleh imbalan berupa A. Sewa, B. Bunga, C. Keuntungan, D. Gaji. Sahabat belajar tentunya masih ingat ya, ada 4 faktor produksi. Apa saja itu? Yang pertama faktor produksi alam, faktor produksi tenaga kerja, faktor produksi kewirausahaan, dan faktor produksi modal. Jadi, dari kewirausahaan itu imbalannya adalah keuntungan. Sewa itu diperoleh dari tanah atau alam. Bunga diperoleh dari modal. Sedangkan gaji diperoleh dari tenaga kerja. Begitu ya, sahabat belajar. Kita lanjut kepada soal nomor 3. Maaf, soal nomor 4. Redistribusi pendapatan dilakukan sebagai salah satu bentuk berupa A. Jaminan sosial yang dilakukan negara kepada masyarakat. B. Pembagian pendapatan nasional. C. Pengalokasian pajak kepada penduduk miskin. D. Pemberian subsidi kepada seluruh masyarakat. Jadi di sini redistribusi pendapatan dilakukan sebagai salah satu bentuk. A. Jaminan sosial yang dilakukan negara kepada masyarakat. Ya benar ya, jadi redistribusi itu sebagai salah satu bentuk jaminan sosial yang dilakukan kepada masyarakat. Jadi jawabannya adalah A. Kenapa tidak B? Di sini pembagian pendapatan nasional. Jadi pendapatan nasional itu tidak dibagi-bagi ya. Kemudian C. Pengalokasian pajak kepada penduduk miskin. Ingat, pajak itu tidak hanya digunakan kepada penduduk miskin. Jadi pajak digunakan untuk membangun misalkan jalan, sekolah. Jadi jalan ini bisa dinikmati
manfaatnya oleh semua masyarakat, bukan hanya penduduk miskin. Sedangkan D, pemberian subsidi kepada seluruh masyarakat. Jadi subsidi itu tidak kepada seluruh masyarakat. Jadi itu subsidi itu diberikan kepada kalangan tertentu atau pihak-pihak yang membutuhkan. Jadi jawaban yang tepat adalah A, jaminan sosial yang dilakukan kepada masyarakat. Kita lanjut kepada nomor 5. Pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian terdiri atas A, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta dan koperasi. B, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, badan usaha milik daerah dan koperasi. C, rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Yang D, rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, distributor, dan pemerintah. Tentunya sahabat belajar masih ingat ya, pelaku ekonomi di Indonesia? Pelaku ekonomi di Indonesia ada 4. Apa saja itu? Ya, jawabannya adalah C, yaitu rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Begitu ya, mengenai pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Oke, kita lanjut kepada soal nomor 6. Berikut ini yang bukan tujuan pembangunan kelautan. Ingat ya, yang bukan ya. Oke, kita lanjut. Opsinya adalah A, pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan. B, menjadikan laut satu-satunya sumber pendapatan nasional. C, terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan. D, menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Jawabannya adalah B, menjadikan laut satu-satunya sumber pendapatan nasional. Jadi ini bukan tujuan pembangunan kelautan. Karena laut bukan satu-satunya menjadi sumber pendapatan nasional. Tentunya sangat banyak ya. Ada dari pajak, keuntungan BUMN, dan yang lain-lain. Paham ya? Eits, sahabat belajar, sebelum kita lanjut kepada soal nomor 7, bagi sahabat yang belum subscribe, silakan di-subscribe dulu ya. Terima kasih. Kita lanjut kepada soal nomor 7. 3 peran penting rumah tangga pemerintah adalah, ingat 3 peran penting ya. A, regulator, konsumen, dan produsen. B, konsumen, produsen, dan pemungut pajak. C, motivator, fasilitator, dan regulator. D, perencana, pelaksana, dan pengawas. Jadi peran pemerintah itu salah satunya ada regulator atau sebagai pengatur. Tentunya selain regulator atau pengatur, tentunya pemerintah juga melakukan konsumsi. Maka pemerintah itu juga disebut sebagai konsumen. Selain melakukan kegiatan konsumsi, pemerintah juga menghasilkan barang atau jasa. Contoh barang yang dihasilkan ada listrik ya. Listrik merupakan hasil dari pemerintah melalui PT PLN. Jadi jawabannya adalah A, sebagai regulator atau pengatur konsumen dan produsen. Begitu ya sahabat belajar. Eits, masih semangat ya? Kita lanjut kepada soal nomor 8. Pengalokasian kembali pendapatan yang menunjuk pada transfer uang dari orang kaya ke orang miskin disebut dengan A, redistribusi vertikal, redistribusi horizontal, redistribusi jaminan akses, redistribusi kredit lunak. Tentunya sahabat belajar masih ingat ya, redistribusi vertikal dan redistribusi horizontal? Vertikal adalah pengalokasian kembali pendapatan dari orang kaya kepada orang miskin. Jadi sifatnya vertikal. Sedangkan redistribusi horizontal adalah sifatnya sejajar. Jadi jawabannya di sini adalah yang tepat A, redistribusi vertikal. Kita lanjut kepada soal nomor 9. Berikut ini yang bukan ruang lingkup perdagangan antar negara. Ingat ya, antar negara. A, perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara yang lain. B, perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. C, perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain. D, perpindahan data tentang pangsa pasar dari luar negeri. Oke, jadi jawabannya di sini yang paling tepat adalah D,
perpindahan data. Ya, jadi ini bukan ruang lingkup perdagangan antar negara karena dia perpindahan data tentang pangsa pasar. Ya, paham ya sahabat belajar? Kita lanjut kepada soal nomor 10. Berikut ini yang bukan faktor yang memengaruhi ekspor, baik dari dalam ataupun luar negeri. A. Keadaan pasar luar negeri. B. Keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar. C. Keuletan importir untuk memenangi pangsa pasar. D. Kondisi sosial ekonomi dan politik suatu negara. Jadi pertanyaannya bukan faktor yang memengaruhi ekspor. Ekspor masih ingat ya? Ekspor itu adalah kegiatan menjual atau mengirim barang atau jasa ke luar negeri. Jadi yang bukan faktornya itu adalah C. Keuletan importir untuk memenangi pangsa pasar. Karena importir itu adalah orang atau lembaga yang melakukan pembelian barang dari luar negeri. Jadi tidak ada hubungannya terhadap ekspor. Karena pertanyaannya di sini adalah ekspor. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Demikian penjelasan materi atau soal-soal kelas 8 bab 3. Sahabat belajar, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Terima kasih.